Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur saat ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan
untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran Tuhan di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 21 ayat 34. Firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, saat ini ada begitu banyak orang percaya yang hidup di dalam kegelapan, namun mereka tidak menyadari akan keadaan diri mereka, bahwa mereka sedang hidup dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak mengerti secara benar standar hidup anak-anak Allah, atau standar hidup orang percaya menurut Injil, menurut kebenaran Allah. Saudara, orang-orang seperti ini biasanya akan terus terbawa oleh arus dunia, dan mereka terus terlena dengan hidup di dalam pesta pora kehidupan dunia. Sudah sering saya katakan bahwa pesta pora itu bukan hanya sekedar makan minum yang penuh dengan hingar-bingar musik, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, jika itu tidak membangun kesucian hidup kita, jika itu tidak membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, jika itu tidak membuat hati kita semakin tertanam di dalam kerajaan Allah, maka itu adalah pesta pora. Jadi dalam hal ini, saudaraku, jika kita terus membiarkan diri kita tenggelam dalam kesenangan hidup dunia, maka sesungguhnya kita sedang hidup di dalam pesta pora. Inilah yang dimaksudkan dengan hidup dalam kegelapan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus berjuang untuk menjaga hidup ini supaya tidak bercacat, tidak bercela. Ya, kita harus berjuang untuk satu hal ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela.
kita harus terus berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, kita harus tetap sadar bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik, ya. Dunia ini tidak akan pernah bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Sebab dunia saat ini sedang berjalan menuju kehancuran. Dan kehancurannya akan terjadi di dalam nyala api. Ingat baik saudaraku, dunia ini bukanlah hunian kekal. Bukan. Hunian kekal kita nanti adanya di langit baru dan bumi yang baru. Dunia ini akan binasa. Dan itu yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara perhatikan baik. Kalau dikatakan bahwa unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, maka apapun yang ada pada kita, semuanya yang ada pada kita akan hilang lenyap, termasuk semua yang kita miliki saat ini. Ya, rumah mewah, mobil mewah, atau segala sesuatu yang kita anggap itu kebanggaan hidup kita, semuanya akan lenyap. Tidak ada yang tersisa, saudaraku. Jika demikian, mengapa kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, saudaraku? Seringkali saya katakan ini kepada kita semua. Saya katakan ini kepada saudara, tetapi itu juga kepada diri saya sendiri. Ayo kita berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Ingat saudaraku, saya sudah katakan bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Terbatas, paling 70-80 tahun. Berjuanglah untuk hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Bapa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita tidak lagi mengarahkan hidup kita kepada segala sesuatu yang menjadi sia-sia. Tetapi kita harus mengarahkan hidup kita kepada apa yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak dapat binasa itu hanya adanya di langit baru dan bumi baru. Saudaraku, kita harus mau mengarahkan hidup kita hanya kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan mengubah cara pandang hidup kita, supaya kita mau mengambil keputusan berjuang untuk hidup benar selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa seharusnya ketika kami masih hidup di dunia ini, di sepanjang hari-hari hidup kami, tidak ada perjuangan yang lain yang harus kami perjuangkan selain perjuangan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami harus berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hidup melakukan setiap kehendak-Mu saja ya Allah Bapa di sorga. Meninggalkan cara hidup kami yang tidak patut, yang tidak berkenan. Cara hidup yang selalu dipenuhi dengan pesta pora dunia ini. Ya Bapa, kami mau berubah. Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Roh Kudus Tuhan saja yang akan memimpin kami, menuntun kami, supaya dalam hari-hari hidup kami dipimpin untuk hidup di dalam seluruh kebenaran, dan kehidupan kami benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga selama kami masih hidup di dunia ini, sampai nanti waktu Bapa tiba bagi kami.
kami boleh ditemukan sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa, sehingga kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.